Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Estoh Software. Kali ini kita akan membahas tentang menu dari software Tumbas Unlimited Series, yaitu Opname Global. Video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang entry faktur Opname final dan entry faktur Opname via kirim. Nanti link deskripsi kita taruh di deskripsi. Terus sekarang kita akan lanjut dengan namanya entry opname global. Jadi entry opname global ini penghitungan stok yang berdasarkan nanti ada acuannya, nanti bisa biasanya sih sering dipakai opname keseluruhan usaha. Biasanya setelah tutup toko atau ada spesialisasi yang lainnya. Caranya gimana? Kita bisa masuk ke namanya, ini ada 4 menu. Nah, cara menghitungnya di sini, entry faktur opname, alokasi mana yang akan dilakukan opname, tinggal kita scan kalau ada barangnya, ada barcode-nya, atau kalau tidak ada kita ketik nama barangnya, atau contohnya kita hanya ada produk apa, beras, kita cek di sini, beras, enter. Jadi di lokasi, umpama di lokasi toko itu beras itu ada di 2 tempat, ya sudah kita input aja. Tempat pertama contohnya berapa? Oh, ada 10 sak. Terus apalagi kita cari lagi di rak itu, mungkin ada Indomie atau minyak, biasanya gini. Nah, kita input umpama kita ketemu 15. Seperti ini. Sudah dan lain-lainnya nanti kita simpan. Jadi lokasi satu, lokasi toko, tapi ada 2 tempat, biasanya kan ada displayan yang di depan itu yang untuk promo, atau yang di belakang displaynya. Kita bisa simpan, bisa dicetak ataupun tidak dibatalkan. Terus opname yang lainnya. Lanjut kita opname di tempat lain, sama-sama lokasi toko tapi tempatnya berbeda. Contohnya kita opname lagi beras tadi, ketemu lagi di tempat lain. Yang tadi di depan 5, umpama di sini ketemu lebih banyak 20 sak. Jadi waktu kita simpan ini belum mengeksekusi atau belum jadi stok akhir. Beda dengan opname yang sebelumnya via kirim dan opname final. Setelah kita simpan, dia akan langsung otomatis jadi saldo akhir. Nah, kalau entry opname global ini masih belum. Ini masih ibaratnya di temporary atau diakumulasi dulu. Terus gini kita cari lagi barang apa, contohnya minyak juga ketemu lagi di belakang ada berapa dus gitu, contohnya kita ketemu 40 piece. Barang apa lagi di belakang, contohnya kita punya gula pasir umpama 20. Sudah, dan selanjutnya barang-barang apa aja kita simpan, setelah selesai kita simpan. Oke, kita asumsikan lokasinya sudah, dalam lokasi toko ini sudah kita opname semua. Sebelum itu kita cek dulu, ini di entry opname global ada menu namanya entry opname global untuk ngecek bener nggak inputan kita. Kita cek di sini, enggaknya kita cek. Nah, seperti ini, beras 5 kilo ketemu 10 sak di lokasi toko yang mungkin displaynya depan, ini ketemu oke. Kalau sudah oke ya kita bisa lanjut, tapi kalau umpama ada kurang atau kebanyakan, umpama yang ini beras yang 5 kilo yang di bawah ini bukan 20, mungkin 18. Gimana untuk nguranginnya? Kita bisa opname global lagi, kita buat minus. Sama di sini. Beras, contohnya beras tadi kita buat min 2 biar ngurangin. Seperti ini, kita simpan. Oke, kita close. Nah, kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, harusnya di sini ada. Nah, ini ada minus. Jadi nanti otomatis kita cek juga sebelum melakukan transaksi yang terakhir, apa simpan opname-nya, kita analisa bener enggak. Nah, kita cek. Jadi ini global. Jadi dari beberapa transaksi tadi kita rekap. Nah, di sini seperti ini. Nah, beras ketemu 28. Nah, Indomie bisa Indomie sedap goreng ini 0 ini, gula pasir 20, kita 5, kita cek lagi bener atau enggak. Beras 10 ditambah 20, 30 kurangi 2 berarti 28. Oh ya, benar seperti itu.
Terus gula pasir kita cek juga, gula pasir ketemu cuma 20, oke. Minyak ketemu 15 tambah 40, ini 15 tambah 55, oke. Kita kalau sudah memang sudah oke, kita proses terakhir untuk menyimpan. Jadi ini pastikan proses ini analisa terus laporan ini sudah sesuai, nggak ada lagi yang barang ketemu atau kebanyakan. Pastikan lagi kalau sudah ini proses untuk melakukan namanya eksekusi akhir. Nah, di sini ada menu simpan entry of name, kita ambil lokasinya. Barang apa aja tadi yang mau di ini pastikan dulu. Ini di sini ada beberapa kategori. Kalau seperti sebelah kiri kode departemen, umpama ini diisi kode departemen, jadi yang kita scan tadi yang kita ambil di menu ini, menu of name ini, dia yang akan dieksekusi. Jadi umpama di sini departemen 001. Jadi meskipun kita di sini tadi of name-nya ada yang tidak 01, 02, itu tidak akan dieksekusi. Jadi ngikutin departemen ini. Jadi ini kalau acuannya departemen. Kalau posisi rak juga sama, umpama lagi of name cuma posisi rak. Jadi posisi rak itu aja yang akan di of name. Nah, nanti ini bisa dilihat di data barang. Di sini bisa dicek posisi raknya di mana ini. Kalau sudah ada memang posisi raknya A1, A2 atau berapa bisa. Atau ini dari departemen tadi 01. Atau keterangan-keterangan ini. Jadi ini sebagai parameter. Jadi nanti tinggal tinggal disimpan berdasarkan keterangan. Kalau ini nggak diisi, dia akan lari ke sini. Nah, berdasarkan apa? Semua data atau entry fisik. Kalau semua data tadi yang kita entry cuma beberapa saja. Coba kita cek lagi. Yang kita entry tadi cuma ada beberapa item aja ini. 1, 2, 3, padahal di data barang kita punya sampai 5, jadi ada 2 yang enggak di of name. Jadi kalau kita milihnya semua data, ini akan ditampilkan semua, yang tidak dihitung itu akan jadi stok 0. Nah, meskipun dia ada stok, dia akan jadikan 0. Nah, itu hati-hati filter ini. Tapi kalau pilihannya ini entry fisik, jadi yang akan diambil, yang akan dieksekusi itu cuma yang dilakukan di entry ini aja. Jadi yang di scan atau diambil data barangnya yang diisi tadi. Nah, ini nanti jadi ada dua opsi juga di sini. Biasanya kalau ini dipakai untuk of name, benar-benar of name keseluruhan usahanya, tokonya. Biasanya tutup toko gitu sampai pagi gitu. Kalau entry fisik ya mungkin bisa sambil beberapa item atau beberapa barang aja, nanti sesuai entry fisiknya atau berdasarkan filter-filter ini. Udah, setelah ini contoh kita pilih yang entry fisik, kita pilih lokasinya. Jadi itu masih bisa dikategorikan lagi. Jadi di of name tadi ini sebenarnya bisa milih lokasi mana yang di of name. Jadi kita melakukan of name toko, tapi di toko ada beberapa tempat barang itu. Nanti bisa dipisah lagi toko, gudang atau semacamnya. Kita kembali lagi, kita ke sini, karena kita tadi of name-nya toko, kita pilih toko, kita tampilkan. Nah, ini yang ditampilkan cuma 3 kalau berdasarkan divisi. Tapi kalau berdasarkan semua data kita tampilkan, akan muncul semua ini, tidak akan dihitung stoknya, akan jadi 0. Padahal Indomie Soto mungkin ada barangnya tapi kita nggak menghitung. Nah, itu kalau ini entry fisik, kita tampilkan cuma yang dihitung saja. Atau di sini kita isi 01, udah nggak kita tampilkan. Oke, ini berdasarkan departemen 01 aja. Sebenarnya kita pakainya entry fisik, tampilkan. Oke, kalau sudah oke, berarti ini ketemunya segini, fisiknya stok di komputer segini, berarti selisihnya segini. Ada yang plus, ada minus. Nah, ini namanya of name-nya akan nanti ini akan jadi stok akhir. Udah, kita lakukan namanya simpan. Jadi kalau kita simpan, coba kita kita taruh di Paint. Coba nanti untuk cross check bener enggak ini akan jadi stok akhir. Kita taruh di sini, kita set, kita simpan. Of name global akan disimpan. Oke, sudah bisa dicetak ataupun tidak. Ini pin bisa dicek lagi.
Di sini pun nanti otomatis harusnya sudah jadi laporan entry of name, nanti bisa dilihat berdasarkan apa harga model yang mana, contohnya HBT sudah kayak gini, nanti selisihnya akan ketemu seperti ini. Oke, kita cek juga di barangnya tadi, data barang kita cek ini di sini. Kita cek apa namanya, itu beras 28, berasnya ada 28. Ini Indomie, sebentar kita cek lagi. Cek lagi di sini tadi gulanya jadi 20, minyak kita 25. Contoh kita cek 20,55. Kita cek di kartu stoknya pun akan kelihatan juga historinya. Oke, seperti ini historinya. Di name oleh siapa usernya sebanyak ini, jumlahnya segini. Oke, untuk video kali ini tentang opname global. Jadi nanti mungkin bisa dieksplor karena opname global tadi kategorinya juga banyak, bisa dicek lagi, atau apabila ada yang masih bingung bisa menghubungi tim Estor Software. Terima kasih, salam _enter.